Kan grup 5 teman-teman. Izin Pak, apa udah kelihatan Pak? Udah. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak. Eh, Pada pagi hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang materi Minggu 13 AKSK, yaitu audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Berikut anggota kelompok 5, ada Aribia Ramdan Lutfianto, Husnul Aulia Fikri, Luna Gracia, saya sendiri Muhammad Sahda Aziz Widianto, dan Yogi David. Oke, lanjut ke apa yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, gambaran umum dan gambaran umum siklus permodalan dan akun-akun yang terlibat. Lalu selanjutnya ada audit atas notes payable, mulai dari gambaran umumnya, audit pengendalian internal, sampai audit saldo. Lalu yang terakhir ada audit ekuitas, mulai dari gambaran umum, audit pengendalian, audit paid in capital, dividen, sampai retain earning. Baik, masuk ke gambaran umum siklus akuisisi modal. Jadi pada dasarnya perusahaan memiliki dua sumber utama pembiayaan, yaitu skema utang atau liabilitas dan skema modal atau ekuitas. Karakteristik siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali utang yang akan mempengaruhi audit atas akun-akun terkait adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada siklus akuisisi modal ini hanya ada relatif sedikit transaksinya dibandingkan siklus lainnya, tetapi setiap transaksi sifatnya sangat material, jumlahnya besar. Lalu selanjutnya, karena sifatnya yang material tadi, auditor itu sering lebih menekankan pada kelengkapan dan keakuratan atas saldo ketika mengedit akun-akun yang terkait dengan siklus tersebut. Lalu yang ketiga, adanya hubungan legal, hubungan hukum antara klien kita entitas dengan para pemegang saham atau pemegang obligasi jika skemanya liabilitas. Dan yang terakhir, terdapat hubungan langsung antara akun, dividen, bunga, serta utang dengan ekuitas. Berikut akun-akun yang terlibat. Yang pertama ada wesel bayar, utang kontrak, utang hipotek. Utang hipotek ini utang yang dijaminkan di atasnya ada aset. Lalu ada utang obligasi, beban bunga, dan bunga akrual atau utang bunga. Lalu ada apropriasi laba ditahan, retain earning, saham treasury, kas. Lalu ada saham biasa, saham preferen, dividen yang diumumkan, ada agio saham. Agio saham itu selisih dari saham harga jual saham dengan parnya atau biasa kita kenal share premium. Lalu ada modal sumbangan, laba ditahan, utang dividen, dan akun modal untuk perusahaan perseorangan atau persekutuan. Nah, sekarang kita masuk ke gambaran umum notes payable. Jadi notes payable ini umumnya diterbitkan untuk periode 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Tujuannya diterbitkan untuk suatu tujuan, misalnya untuk melunasi pembelian atau lain-lain. Dan bisa juga diberikan properti sebagai jaminan yang mencakup berbagai macam aset. Pembayaran pokok dan bunga atas wesel harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian pinjaman. Untuk jangka pendek, pembayaran pokok dan bunga biasanya dilakukan sekali saat jatuh tempo. Untuk yang jangka panjang lebih dari 3 bulan atau 90 hari, biasanya perlu dilakukan pembayaran bunga secara rutin atau bisa bulanan atau tribulanan. Dan pokok di akhir jatuh tempo. Nah, berikut akun-akun yang terkait dengan notes payable. Ada notes payable itu sendiri, wesel bayar. Nah, akun notes payable ini kredit bertambah oleh saldo awalnya,
Lalu jika ada penerbitan wesel atau notes payable baru akan bertambah juga sehingga menghasilkan saldo akhir. Nah, akan berkurang jika pokoknya dibayar, jika terjadi pembayaran pokok. Nah, ketika terjadi pembayaran pokok ini juga berhubungan dengan akun kas di bank, yaitu mengurangi kas. Jadi mengurangi kas dan mengurangi wesel bayar. Nah, terus di sebelah kanan ini ada utang bunga dan beban bunga. Jadi beban bunga yang sudah diakui menambah di sini pasti langsung terutang. Terutang juga menambah saldo utang bunga di kredit. Jadi yang menambah utang bunga ada saldo awal, beban bunga yang sudah diakui sehingga jadi saldo akhir. Nah, bagaimana mengurangi utang bunga? Utang bunga juga berkurang apabila bunga tersebut dibayar, yang juga mengurangi kas di bank pembayaran bunga. Baik, lanjut. Nah, tujuan atas audit notes payable antara lain yang pertama untuk pengendalian internal terhadap notes payable dipastikan apakah sudah memadai. Lalu transaksi pembayaran pokok dan bunga sudah diotorisasi dan dicatat dengan tepat. Selanjutnya liabilitas notes payable dan beban bunga yang masih harus dibayar sudah dinyatakan dengan tepat. Dan yang terakhir, notes payable dan beban bunganya sudah disajikan dan diungkapkan dengan benar dan mudah dimengerti. Lalu selanjutnya, audit pengendalian internal notes payable akan dilanjutkan oleh Fikri. Selanjutnya mengenai audit pengendalian internal itu ada 4, yaitu yang pertama otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel yang baru, di mana penerbitan wesel yang baru itu harus diotorisasi secara tepat dengan mengetahui siapa yang menandatangani wesel tersebut, jumlahnya berapa, dan nilai maksimalnya itu berapa. Dan otorisasinya itu harus sangat memadai. Terus yang selanjutnya itu melakukan pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Selanjutnya ada dokumen dan catatan yang memadai, dan yang terakhir itu memverifikasi independen secara periodik. Next. Selanjutnya ada prosedur analitis dari notes payable, yaitu yang pertama prosedur analitisnya menghitung ulang perkiraan beban bunga atas dasar suku bunga rata-rata dan keseluruhan dari wesel bayar bulanan. Nah, itu possible misstatement-nya itu terdapat salah saji beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau pengalihan wesel bayar yang beredar. Selanjutnya itu membandingkan catatan individu yang beredar dengan catatan dari tahun sebelumnya. Nah, itu possible misstatement-nya itu pengalihan atau salah saji dari wesel bayar. Terus yang terakhir itu membandingkan total saldo wesel bayar, beban bunga, dan bunga yang masih harus dibayar dengan saldo tahun sebelumnya. Nah, untuk possible misstatement-nya itu salah saji beban bunga dan bunga akrual atau wesel bayar. Next. Nah, seperti yang dibilang Sahada tadi, karena ini sifatnya material jadi sedikit transaksinya, maka tujuan auditnya yang lebih ditekankan dan paling penting itu yaitu kelengkapan dan keakuratan. Next. Nah, selanjutnya ini ada audit saldo notes-nya, yaitu yang pertama tujuan audit yang berkaitan dengan saldo, di mana detail TI, di mana prosedur pengujian atas rincian saldonya itu melakukan voting daftar wesel bayar untuk wesel bayar dan bunga akrualnya. Itu selanjutnya bisa menelusuri totalnya ke buku besar umum, dan terakhir menelusuri setiap wesel bayar ke file induknya. Terus ada ekstensi, yaitu mengkonfirmasi wesel bayar, terus memeriksa salinan duplikat wesel untuk melihat otorisasinya, dan yang terakhirnya itu memeriksa notulen perusahaan dan mengakui persetujuan pinjaman. Selanjutnya itu kelengkapan, di mana kelengkapan itu memeriksa wesel yang dibayar setelah akhir tahun untuk menentukan apakah hal itu merupakan kewajiban pada tanggal neracanya. Terus memperoleh konfirmasi bank yang meliputi referensi khusus tentang keberadaan wesel bayar dari semua bank di mana klien melakukan bisnis. Terus yang terakhir itu melakukan review rekonsiliasi bank terkait dengan wesel baru yang dikredit secara langsung ke akun bank oleh bank. Next.
Nah, terus ini tujuan audit yang berkaitan dengan saldo selanjutnya yaitu keakuratan, di mana memeriksa salinan duplikat wesel menyangkut pokok dan suku bunga. Terus mengonfirmasi wesel bayar tersebut, suku bunganya, dan tanggal terakhir di mana bunga dibayar dengan pemegang wesel. Dan yang terakhir menghitung kembali bunga aktualnya. Selanjutnya klasifikasi. Prosedur pengujian atas rincian saldonya itu memeriksa tanggal jatuh tempo pada salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah semua bagian wesel merupakan kewajiban tidak lancar. Selanjutnya mereview wesel untuk menentukan apakah ada wesel bayar atau utang usaha dari pihak terkait. Selanjutnya itu ada visa batas atau cut off, yaitu memeriksa salinan duplikat wesel untuk menentukan apakah telah diberi tanggal pada atau sebelum tanggal neraca. Yang terakhir yaitu kewajiban, yaitu di mana memeriksa wesel untuk menentukan apakah perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, selanjutnya untuk owners equity akan dilanjutkan oleh teman saya, Yogi. Untuk sebelumnya suara saya kedengaran jelas nggak Pak dan saudara moderator? Jelas. Oke, makasih Pak. Untuk yang selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian owner's equity atau dalam artinya yaitu ekuitas pemilik. Secara definisi, owner's equity merupakan besarnya kepemilikan dari masing-masing pemilik atas bisnis tertentu gitu. Terus berdasarkan perhitungannya sendiri owner's equity memiliki sifat yang sama seperti ekuitas pemilik saham, yaitu aset dikurang kewajibannya. Seperti yang kita tahu, perusahaan memiliki dua sifat, yaitu ada yang tertutup dan ada yang terbuka. Atau dalam istilah bahasa Inggrisnya ada public corporation dan private corporation. Berdasarkan pemegang saham, keduanya memiliki sifat yang berbeda gitu. Untuk yang terbuka memiliki pemegang saham yang cenderung banyak dan sebagian besar bahkan pemegang sahamnya adalah publik. Untuk yang tertutup umumnya memiliki pemegang saham yang cenderung sedikit. Untuk transaksi atas owners equity ini umumnya terjadi karena adanya perubahan laba atau rugi tahunan serta pembagian dividen. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, perusahaan tertutup memiliki pemegang saham yang sedikit, sehingga hal ini menyebabkan jarangnya terjadi pembayaran atas dividen. Dampaknya kepada auditor, auditor tidak akan memiliki waktu yang panjang gitu untuk melakukan audit atas ownership ini. Sedangkan untuk perusahaan terbuka, karena banyaknya pemegang saham yang ada gitu, auditor akan memiliki akan melakukan verifikasi yang lebih panjang atas ekuitas pemilik dan lebih kompleks. Tetapi secara prosedur auditor akan lebih mudah karena prosedurnya telah ditetapkan dan auditor telah akan dapat melakukan konfirmasi langsung ke KSEI atau Custodian Central Effect Indonesia. Kalau di perusahaan tertutup, auditor harus meminta secara langsung AD dan ART serta konfirmasi langsung ke pemegang saham masing-masing gitu. Sedangkan untuk akun umum di perusahaan publik seperti yang ada di layar, di situ ada saham biasa atau modal saham, ada saham premium atau agio serta laba ditahan dan dividen. Boleh di next. Tujuan audit atas ekuitas pemilik adalah untuk menentukan yang pertama, pengendalian internal terhadap modal saham dan dividen terkait yang sudah memadai. Yang kedua, transaksi ekuitas pemilik telah dicatat dengan benar, seperti tujuan audit 6 tujuan audit atas transaksi. Untuk yang ketiga, saldo ekuitas telah dicatat secara layak, seperti 8 tujuan audit atas saldo, serta disajikan dan diungkapkan secara layak, seperti 4 tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan akun ekuitas pemilik. Yang diantaranya adalah kelengkapan dan keterjadian keakuratan untuk transaksi, serta keakuratan dan penyajian pengungkapan untuk saldo. Boleh di next. Untuk yang selanjutnya, di sini ada pengendalian internal atas owners equity.
terdapat beberapa pengendalian internal yang penting terhadap owner's equity. Di situ ada mungkin sedikit typo. Untuk yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan modal saham, pembelian kembali modal saham, dan pengumuman dividen. Yang B, penyimpanan catatan dan pemisahan tugas yang tepat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemilik saham yang aktual diakui dalam catatan perusahaan. Yang kedua, jumlah dividen yang dibayarkan benar dan tepat kepada pemilik saham yang sebenarnya. Yang ketiga, untuk meminimalisasi potensi misapropriasi atau penyalahgunaan aset. Untuk yang C, panitera independen agen transfer saham. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai transaksi modal saham dan modal desertor. Jadi auditor itu sangat memperhatikan 4 hal berikut ketika mengaudit modal saham dan agio saham. Yang pertama ada transaksi modal saham yang ada telah dicatat. Jadi auditor itu dapat mengonfirmasi apakah setiap transaksi modal saham itu memang terjadi secara keakuratan transaksi yang ada, dan kemudian menentukan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat atau belum. Lalu yang kedua ada transaksi modal saham yang dicatat memang terjadi dan dicatat secara akurat. Nah, di sini auditor dapat segera memverifikasi keakuratan pencatatan transaksi modal saham secara tunai dengan mengkonfirmasi jumlahnya dengan agen transfer dan menelusuri jumlah transaksi modal saham yang tercatat ke penerimaan kas. Nah, selain itu juga auditor juga harus memverifikasi apakah jumlah yang benar telah dikredit ke modal saham dan agio saham dengan mengacu ke akta perusahaan untuk menentukan nilai par atau ditetapkan oleh modal saham. Lalu yang ketiga ada modal saham telah dicatat secara akurat. Jadi pertimbangan utama ketika mengaudit tujuan yang berkaitan dengan saldo keakuratan bagi modal saham ini adalah memverifikasi apakah jumlah saham yang digunakan dalam perhitungan laba per saham atau IPS sudah akurat atau belum. Lalu ada yang keempat yaitu modal saham telah disajikan dan diungkapkan secara layak. Jadi auditor harus menentukan bahwa setiap kelas saham itu memiliki deskripsi yang tepat, termasuk jumlah saham yang diterbitkan dan beredar serta setiap hak khusus atau masing-masing kelas itu. Auditor juga harus memverifikasi penyajian dan pengungkapan yang tepat atas opsi saham, waran saham, dan sekuritas konvertibel dengan memeriksa dokumen hukum atau bukti lainnya menyangkut provisi persetujuan tersebut. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Luna. Untuk yang selanjutnya adalah audit atas transaksi modal pemilik, yaitu dividen. Penekanan dalam audit dividen adalah terkait dengan transaksi atas dividen dan bukan pada saldo akhir. Namun, jika terdapat saldo utang dividen, tujuan audit mengacu pada saldo akhir utang dividen tersebut. Tujuan audit terkait dengan dividen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terkait transaksi yaitu adalah kelengkapan. Dividen yang ada telah dicatat. Yang kedua adalah keakuratan, dividen telah dicatat secara akurat, dan yang ketiga adalah keterjadian, di mana dividen yang dicatat memang terjadi, dan yang kedua, dividen dibayar kepada pemegang saham yang ada. Lalu tujuan audit terkait saldonya yang pertama adalah kelengkapan, di mana utang dividen telah dicatat, dan yang kedua adalah keakuratan, di mana utang dividen telah dicatat secara akurat. Adapun prosedur audit terkait dengan kelengkapan dan keakuratan, yang pertama itu contohnya adalah menghitung kembali jumlah atas dasar dividen per saham dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Yang kedua, memverifikasi apakah pembayaran dilakukan kepada pemegang saham yang sesuai dengan tanggal. Lalu, prosedur audit terkait tujuan audit yaitu keterjadian adalah yang pertama, memeriksa notulen rapat Dewan Direksi menyangkut otorisasi jumlah dividen per saham dan tanggal dividen. Yang kedua adalah mereview file permanen audit untuk menentukan apakah terdapat restriksi atas pembayaran dividen dalam perjanjian indentur obligasi atau provisi saham preferen. Selanjutnya adalah audit atas retained earnings. Tujuan audit terkait dengan laba ditahan yang pertama adalah klasifikasi, di mana auditor memastikan transaksi yang mempengaruhi pendebitan atau pengkreditan akun laba ditahan telah dicantumkan. Sebagai contoh,
Penyesuaian periode sebelumnya dapat dimasukkan dalam laba ditahan hanya jika penyesuaian itu memenuhi persyaratan standar akuntansi. Yang kedua, keakuratan. Di sini auditor memastikan bahwa transaksi terkait dengan laba ditahan telah dicatat secara akurat. Bukti audit yang diperlukan untuk menentukan keakuratan itu tergantung pada sifat transaksinya. Yang ketiga, ada kelengkapan. Auditor juga harus mengevaluasi apakah ada transaksi yang sebenarnya harus dimasukkan tetapi belum dilakukan. Contohnya, jika klien mengumumkan dividen saham, nilai pasar sekuritas yang diterbitkan harus dikapitalisasi dengan mendebit laba ditahan dan mengkredit modal saham. Yang keempat, ada penyajian dan pengungkapan. Jadi, standar akuntansi itu mewajibkan penyajian dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan laba ditahan, sehingga auditor harus menentukan apakah penyajian dan pengungkapan yang telah dibuat oleh perusahaan telah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam standar akuntansi. Baik, sekian pembahasan dari kami kelompok 5. Sekarang kami buka sesi pertanyaan. Untuk kelompok lain, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung. Monggo teman-teman silakan untuk bertanya, berkomentar. Nah, ada. Iya, silahkan. Siapa tadi? Ya. Saya Bobi. Oke. Izin bertanya, tadi dijelaskan oleh, kalau nggak salah, Saudara Yogi, tentang owner's equity. Mana tadi? Sebentar. Oh ya, ini. Tentang beberapa pengendalian internal yang penting terhadap usul bayar. Yang saya ingin tanyakan, yang dimaksud dengan panitera independen agen transfer saham itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bobi. Kami tampung dulu. Jika ada yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Monggo teman-teman jika ada. Ini apa namanya? Menariknya adalah karena tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa transaksinya tidak sering terjadi, tapi begitu terjadi cukup besar. Satu. Terus yang kedua, tadi membahas mengenai siklus modal ini, teman-teman membahas diawali dengan notes payable tadi gitu ya. Kalau saya tadi ya notes payable ya Mas Sadari tadi ya, atau hasil bayar itu ya. Ya. Dan saham tadi ada 2 skema tadi seperti itu. Monggo ini apa namanya? Ya mungkin nggak banyak yang langsung bisa kita bayangkan secara lebih real seperti waktu ngomong inventory dulu ya, yang langsung kita kebayang kayak apa. Kalau ini kan kayak tidak baik, tapi saya kira sekarang sudah mulai banyak investasi, teman-teman siapa tuh beli saham di udah main saham ya, udah punya saham punya sekian lot saham, ikut investasi di situ sebagai apa gitu. Jadi punya pengalaman, dan itu monggo untuk jadi diskusi kita di sini supaya terkait. Kok nggak ada ini ya, cryptocurrency ya, itu kan juga nilainya besar, tumbuh terus. Ya, sambil nunggu satu lagi, mungkin Mas Ada dan teman-teman. Kita ini tadi teman-teman kan di slide awal tadi membahas, tadi saya sampaikan tentang wesel bayar dan notes payable tadi itu loh. Di situ dibahas cukup, saya pikir cukup detail tadi membahasnya, cukup ya pengendalian juga dinyatakan. Ini kenapa sih kalau kita bicara tentang saham, tentang modal ini kok juga bicara mengenai notes payable wesel bayar. Ini hubungannya gimana antara wesel bayar dengan siklus permodalan ini, Mas? Jadi pertanyaan adalah apa hubungan antara notes payable dengan siklus modal ini? Gitu. Itu saja pertanyaannya. Tambahan dari saya, mohon izin.
Baik, saya coba menjawab ya Pak. Oke, siap, monggo. Jadi kan perusahaan itu pada dasarnya bisa mengumpulkan modal dengan cara dengan ekuitas atau dengan liabilitas. Nah, ekuitas itu contohnya menerbitkan saham. Nah, untuk yang liabilitas bisa dengan menerbitkan bonds untuk jangka panjang atau notes untuk jangka pendek. Begitu Pak. Jadi menerbitkan notes itu selain untuk pembelian juga bisa untuk menggalang modal gitu Pak. Jadi berhubungan dengan ekuitas karena jika di neraca kan kalau notes menambah juga ke ekuitas gitu Pak. Jadi berhubungan dengan akuisisi modal gitu melalui mekanisme utang. Ya, ya, terima kasih Mas. Mekanisme utang, penambahan modal, mekanisme utang tadi disebutkan notes payable ataupun tadi bond Mas ya, bond juga disebut juga obligasi. Gitu. Sip, ya, terima kasih teman-teman. Jadi ini nanti teman juga kalau diperhatikan agak terhubung ya, bagaimana cara perusahaan tadi disebut masalah estimasi. Bagaimana cara perusahaan untuk mendapatkan modal untuk siklus modal ini, salah satu dengan cara tadi pinjam atau mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Dan salah satu yang kita bahas adalah terkait dengan notes-nya atau tadi juga sebut bond-nya. Ya, jadi tidak selalu berupa penambahan modal dari pemegang saham itu untuk mendapatkan tambahan itu. Bisa juga dengan pemegang saham, pendanaan, biayaan, bisa juga dari tadi dari pihak ketiga lainnya untuk berupa pinjaman. Tadi disebutkan oleh Mas Aziz, bisa jangka panjang berbentuk obligasi atau apa, bisa berbentuk note juga seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi kita akan mengontrol di situ ya nilainya, jangan sampai salah. Karena kalau kita bicara mengenai notes, payable, obligasi, kita akan juga bicara mengenai kewajiban-kewajiban yang ada setelah itu terjual, setelah itu terbit ya. Ada kewajiban, ada beban bunga, pengembalian cicilan pokok, macam-macam itu nanti cukup hati-hati bagi auditor, harus ada waktu untuk mereview itu semuanya lah gitu. Oke, sip, terima kasih. Monggo tadi pertanyaan dari Mas Bobi, silakan dijawab. Izin menjawab Pak untuk pertanyaan Saudara Bobi. Oke, silakan Saudara Yogi. Saya mengulangi pertanyaannya tadi, apa yang dimaksud dengan panitera independen dan agen transfer saham? Sebenarnya itu dua entitas yang berbeda, seharusnya ada pemisahan dan tadi. Berdasarkan yang telah saya baca, setiap perusahaan yang terdaftar di bursa saham publik itu biasanya memiliki panitera independennya sendiri. Panitera independen itu sebagai pengendali untuk mencegah penerbitan sertifikat saham yang tidak tepat. Tanggung jawabnya itu untuk memastikan agar saham yang diterbitkan sesuai dengan modal saham dan sesuai dengan otorisasi dewan direksinya. Jadi jika kepemilikan sahamnya berubah, yang bertanggung jawab yaitu paniteranya akan menandatangani sertifikat yang baru kepada pemegang saham yang baru gitu, sehingga ada pergantian kepemilikan. Jadi panitera itu yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti itu. Untuk jasa agen transfer biasanya juga dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Mereka itu biasanya akan menyimpan catatan pemegang saham dari masing-masing pemegang saham gitu, termasuk untuk dokumentasi transfer kepemilikan saham seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, dan juga penggunaan agen transfer ini akan membantu penguatan pengendalian internal. Begitu Pak yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Apakah Saudara Bobi telah jelas? Sudah bisa dipahami ya Bu. Terima kasih. Terima kasih. Izin Mas Yogi, Mas Bobi juga ini agen tadi itu berarti pihak ketiga ya, bukan dari internal perusahaan ya Mas Yogi ya? Iya Pak, jadi kayak seperti jasa gitu. Oke, siap nih. Kenapa sih pakai pihak ketiga? Apa nggak malah repot atau justru malah membantu sebenarnya? Kok nggak dikelola sendiri gitu? Apa keuntungannya sih? Jadi mengapa harus menggunakan
jasa pihak ketiga, gitu ya maksud saya, Mas Yogi ya. Atau Mas Bobi mau nambahin jawaban Mas Yogi atas pertanyaan saya? Mungkin penggunaan agen itu tadi, pihak ketiga, Ah, apa ya? Soalnya kan perusahaan itu mempercayakan catatan keuangan itu ke tangan organisasi yang independen gitu, Pak. biar apa coba? Kayak gitu mungkin, Pak. Kenapa Lebih, gitu, Mas? mungkin yang independen itu lebih spesialis. Oke, lebih spesialis. Paling keluar biaya pada di sini ya. Pasti kan ada biaya, itu nggak mungkin ya ada biaya. Ada biaya jasa tadi, karena tadi kata Mas Yogi ini kan ada orang yang memberikan jasa itu. Ada biayanya ini, bukankah itu masuk pemborosan? Kenapa nggak penghematan aja nggak pakai itu? Yuk, monggo. Gimana? Mas Yogi? Menurut yang saya dapatkan, Mm-mm. di sini dikatakan untuk memperkuat pengendalian terhadap catatan saham gitu Pak. Mungkin apa ya, untuk menjaga profesionalitas gitu atas transfer kepemilikan sahamnya. Terus Sebentar, menjaga pengendalian atas kepemilikan saham tadi ya. Oke, siap. Terus gimana, Mas? terus di sini dikatakan untuk mengurangi biaya penyimpanan catatan Mm-mm. karena menggunakan tenaga spesialis. Oke, siap. Ya, ini perusahaan akan apa ya, menyerahkan kepada pihak ketiga yang lebih spesialis tadi kata Mas Bobi juga, kata Mas Bobi juga tadi, yang akan lebih, yang mereka lebih berkompeten tuh, lebih nggak hanya independen, ya mereka juga kompeten untuk mengurus hal-hal seperti ini. Sementara perusahaan kan tidak punya spesialisasi di bidang ini. Jadi meskipun membayar, tapi secara keandalan pencatatan itu bisa lebih dipercaya dibanding mereka mencatat sendiri, menyelenggarakan sendiri. Kira-kira gitu ya Mas Bobi kali ya, Mas Bobi ya. Iya, Pak. Iya, 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 iya. Jadi keputusan untuk memakai pihak ketiga ini kan menjadi salah satu apa namanya pertimbangan yang dianggap sebagai pengendalian yang bagus, pengendalian yang bagus karena mereka spesialis di bidang itu. Bayangkan transaksi saham itu kalau teman-teman yang main saham kan dalam satu hari mungkin bisa berpindah berkali-kali gitu ya ke perusahaan sendiri yang menyimpan itu, ya mabuk kali yang lebih baik pihak ketiga aja yang menyelenggarakan pencatatan meskipun dibayar kan. Nah, tentu itu ada biaya, tapi itu secara internal control lebih aman dan ini penting buat pengendalian di dalam perusahaan. Ya, tadi sudah apa namanya lumayan lah secara internal control. Jadi ini lebih andal tadi kita itu menjadi penting. Teman-teman di Bintaro mulai hujan, hujan mulai deras. Semoga nggak putus nanti koneksi saya. Ya kalau nanti putus pakai tethering. Terus bukan ya. Oke, monggo Mas Sadazis dilanjut lagi diskusinya jika masih ada. Baik, mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya langsung. Izin bertanya. Ya, silahkan Mas Priyaka. Untuk yang tadi 4 pengendalian internal itu, yang poin B kan ada namanya pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Dan itu saya masih bingung itu maksudnya seperti apa. Mungkin kelompok 5 bisa memberikan contohnya yang dilakukan auditor internal itu seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Priyaka. Kami tampung terlebih dahulu. Mungkin satu lagi dari teman-teman yang ingin bertanya. Monggo di kesempatan satu lagi. Mengembangkan pertanyaan, mengembangkan pertanyaan juga boleh, mengembangkan tulisan. Oke Mas, langsung aja kali dijawab satu aja sepertinya ini.
langsung jawab atau butuh waktu? Izin menjawab pertanyaan dari Langsung. Priaka tadi, Pak. Siap. Nah, pertanyaan tadi terkait dengan 4 pengendalian internal, terus yang bagian B, yang dimana pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga, itu maksudnya seperti apa? Gitu kan? Iya, Nah, betul. yaitu itu ketika wesel diterbitkan, di mana Departemen Akuntansi itu akan menerima dari salinan dari wesel tadi untuk pengendalian internalnya. Terus seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan, di mana Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer atau dana elektronik secara otomatis untuk membayar wesel tadi ketika untuk membayar wesel tersebut ketika sudah jatuh tempo. Dan Departemen Utang juga akan menerbitkan cek atau transfer tadi juga untuk melakukan pembayaran bunganya juga seperti tadi menggunakan menerbitkan cek atau transfer elektronik tadi. Nah, wesel tadi itu salinan wesel itu tadi merupakan dokumentasi untuk pendukung dalam melakukan pembayaran tadi. Nah, seperti itu. Iya, cukup sih. Dipahami. Dipahami. Terima kasih. Ya, izin kita bicara mengenai tadi apa namanya, ya ini kan khusus pemutaran ini ya, terkait dengan wesel, terkait dengan bond tadi yang juga Mas Ari sampaikan. Ada pembayaran pokok, ada pembayaran ini. Jadi yang nanti kayaknya sih teman-teman sekalian juga ini penerbitan, bayangkan bagaimana sih proses penerbitan sebuah wesel gitu yang nilainya cukup besar atau sebuah bond cukup besar. Ini prosesnya tentu tidak proses yang mendadak sekali, kemudian tiba-tiba, gitu. Pasti ada proses jangka panjang ya, ada proses aktualisasi bertingkat yang apa namanya, apa istilahnya ya, ya perlu apa bukti-bukti yang kuat lah, perlu didukung dengan data-data dan hasil keputusan yang kuat. Siapa yang berwenang untuk memutuskan ya atau tidak terbit note payable tadi itu, wesel ataupun bond. Nah, ini auditor juga perlu memberikan konsentrasi ke sana juga ya. Ini juga tidak ada bisa yang tutup atau bentuknya kurang. Nanti jadi masukan terhadap mereka dulu ya. Kemudian jika ada kelemahan seperti itu, hati-hati nih pencatatannya akan gitu ya. Catatannya juga harus hati-hati. Salah catat kewajiban yang harus, salah catat berapa yang masuk dananya, salah catat berapa yang diakui, salah catat berapa yang harus dibayarkan secara periodik, kewajiban dia, dan seterusnya. Ini menjadi hati-hati. Karena tadi di awal sampaikan bahwa kesalahan di sini karena signifikan, jadi akan jadi salah satu yang material. Jadi itu akan berpeluang pada dunia. Jadi penerbitan ini tadi mau saham, mau utang, bagi tadi ya, itu harus hati-hati. Ada proses yang cukup apa ya, cukup panjang lah, keputusan di direksi, keputusan di pemilik gitu, atau di perusahaan, keputusan orang-orang yang berwenang membuat keputusan itu nanti perlu direview, jangan sampai nanti salah dan semacamnya. Ya salah, kalau auditor kan difokuskan ke salah satunya ya, selain standar. Sedikit itu apa dari saya. Monggo jika masih ada lagi teman-teman. Izin Pak, maaf suara Bapak kurang terdengar. Oh, suara saya kurang terdengar, kecil ya?
Ini udah deket banget Pak Salih. Oh, Um, kenapa? Berisik suara background saya atau apa Mas? eh, nggak tahu Pak, kayak menggema gitu Oh tadi. gitu. Dibanding yang Mungkin pertama tadi, di awal-awal kuliah, turun sekarang kualitasnya. sudah normal Pak. Ini tak deketin lagi. Tadi kan jaring lewer. Iya, iya. Tadi ngomong tentang pentingnya auditor, berarti menelusuri juga proses penerbitan bondnya atau penerbitan payable. Karena itu menjadi krusial untuk menentukan berapa sih bond yang diterbitkan gitu masih atau tadi apa lot yang diterbitkan sesuai nggak otorisasinya, berapa akan diakui di nanti disajikan dalam laporan keuangan. Sudah terkait kewajiban-kewajiban yang muncul berikutnya juga tadi itu perlu di apa ya diperiksa juga itu. Karena ini kaitan kalau auditor dan menentukan kalau auditor itu penyajiannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang berlaku. Nah, penyajian ini kita harus dicek juga standarnya seperti apa dan berapa disajikan. Ya, itu sih yang apa yang tadi saya sampaikan. Maka tadi kalau bicara mengenai kembali vessel note atau tadi bond ya yang saya sampaikan tadi, pastikan bahwa semua otorisasi tadi teman-teman nyebut gitu. Seingat saya tadi di bicara pengendalian harus ada otorisasi yang cukup dan tepat gitu ya untuk penerbitan bond yang baru atau vessel bayar yang baru, yang baru. Kemudian tadi kaitan dengan pembayaran kewajiban-kewajiban berikutnya ada pokok, pembayaran bunga, gitu kan itu juga harus dikontrol dengan baik. Dampak kalau teman-teman pernah membaca di media ketika ada perusahaan gagal bayar kewajiban dia bunga misalnya gitu saja atau pokok atau obligasi yang terbit atau not maka bisa berakibat panjang gitu jadi diajukan pilot macam-macam gitu. Itu nanti menjadi concern juga bagi kita maka nih harus ada kontrol yang cukup atas pembayaran kembali ini tadi pokok dan bunga. Kemudian yang tadi bicara mengenai verifikasi independen. Verifikasi independen ini penting kenapa ya? Terus sekarang kalau kita bicara mengenai pencatatan ini tetap perlu ada pihak ketiga lainnya di dalam perusahaan. Kata tadi internal auditornya yang juga melakukan verifikasi. Kalau internal auditor nggak ada, cuma tempatnya ada pihak ketiga lain. Kalau kita bicara ketika bicara siklus kas waktu itu kan ada kewajiban bagi kasir atau orang keuangan untuk cuti kan ya. Nanti dialihkan ke pihak lain untuk cuti atau untuk kontrol. Kewajiban cuti di regulasi itu biar dia tidak selama-lamanya selalu megang duit dengan dia cuti maka akan ada terima uang dan mencari oleh orang lain jika kesalahan jika ada dengan satu kasus itu akan bisa ditemukan. Tapi bayangkan kalau nggak ada kewajiban cuti, nggak ada kewajiban serah terima itu ya bisa jadi gagal terdeteksi di kesalahan. Itu bicara menikah. Nah ini bicara mengenai yang nilai sangat besar, bond dan itu biasanya besar, namanya juga modal kan nggak boleh kecil-kecilan. Tulisannya pasti bukan sangat panjang. Itu tambahnya ini makin dari sudah. Mau Mas Sada tak balikin lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kami akhiri presentasinya dan lanjut ke pembahasan soal. Izin teman-teman, apa udah terlihat jelas? Oke, pertama-tama kita ke soalnya dulu, mungkin baca soalnya dulu. KAP Jauh saat ini sedang melakukan audit atas laporan keuangan PT Asuransi 3A untuk tahun buku 2021. Perikatan ini merupakan perikatan tahun ketiga. Berikut in-house statement perusahaan per 31 Desember 2021. Nah, ini saldo-saldo neraca bagian liabilitas dan ekuitas
Kita lanjut dulu. PT Asuransi 3A adalah perusahaan yang diawasi oleh OJK. Pada tahun 2020, perusahaan mengalami kerugian yang signifikan di mana klaim terkait dengan pandemi COVID meningkat tajam. Hal ini mengakibatkan modal perusahaan jatuh di bawah 100 juta rupiah, suatu kondisi yang melanggar ketentuan OJK. Untuk itu, pada awal tahun 2021, OJK mengirimkan surat pada pemilik perusahaan agar dapat melakukan setoran tambahan agar modal perusahaan berada di posisi 100 juta. Nah, para pemegang saham sudah mengirimkan comfort letter kepada OJK mengenai kesediaan mereka. Oke, nah kita masuk ke ini informasi soal. Sebagai auditor, Anda meminta kesepakatan pemegang saham tersebut. Anda diberikan akta notaris mengenai hasil RUPSLB berikut sebagian keputusan terkait dengan permodalan. Yang pertama, para pemegang saham setuju menerbitkan 100.000 lembar dengan nominal 500.000 per lembar saham. Berikut pembagiannya, ada Tuan Hendrikus, Heraklius, dan Nyonya Tunampel dengan persentase 50%, 25%, dan 25%. Nah, setoran disampaikan oleh pemegang saham paling lambat 30 Oktober 2021 ke escrow account yang akan ditentukan oleh manajemen. Untuk memperkuat permodalan, Tuan Hendrikus akan melakukan penyertaan modal sementara, ini tambahan selain yang di sini, sebesar 50 miliar rupiah pada tanggal 1 Juli 2021. Penyertaan modal sementara tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun sejak penyetoran dilakukan. Atas penyertaan modal sementara tersebut, para pemegang saham sepakat perusahaan akan membayar bunga sebesar 10% per tahun yang dibayarkan tiap 30 Juni tahun berikutnya. Penyertaan modal sementara tersebut tidak mempengaruhi komposisi kepemilikan perusahaan, tidak mempengaruhi ini karena ini di luar. Terus nomor 8, para pemegang saham juga menyetujui penerbitan obligasi dengan tenor 10 tahun dengan nominal 10 miliar dan suku bunga kupon 12% per tahun. Obligasi ini direncanakan untuk tidak dilunasi sampai dengan jatuh tempo. Oke. Para pemegang saham menyepakati untuk memberikan kuasa kepada manajemen untuk menjalankan tindakan tersebut. Nah, ini di bawah ini ada informasi tambahan persentase kepemilikan modal sebelum dan setelah penambahan modal. Jumlah lembar sahamnya bertambah, presentasinya tidak berubah. Nah, berikut rekening koran akun perusahaan untuk penyetoran modal. Ini sudah sesuai. Jumlahnya segini. Oke, kita lanjut ke. Nah, ini atas transaksi ini dibuat jurnal oleh akuntan sebagai berikut. Kas pada modal saham. Lalu selanjutnya ini untuk penyetoran modal tambahan sementara tadi oleh Tuan Hendrikus yang di luar penambahan modal awal. Berikut rekening korannya. Ini untuk setoran tambahan 50 miliar dan ada obligasi 9,9 miliar. Kita lanjut dulu untuk setoran ini perusahaan melakukan jurnal sebagai berikut. Nah, ini jurnal untuk tambahan modal sementara tadi menurut klien. Terus ini ada juga jurnal dari beban bunganya. Lalu berikut ada jurnal penerbitan obligasi beserta laporan konfirmasi transaksi dan settlement-nya. Nah, berdasarkan informasi di atas, identifikasi prosedur nomor 1, nomor 2, prosedur apa yang perlu ditambahkan, nomor 3 dan 4 buat jurnal lengkapi kertas kerja dan jurnal koreksi yang diperlukan. Baik, kita mulai langsung ke pengerjaan. Kita mulai dari jurnal dulu, lalu kertas kerja, dan yang terakhir prosedur. Ini informasi soal.
kita teliti dulu satu persatu. Nah, yang pertama ada kesalahan di jurnal. Menurut yang kami teliti ada kesalahan di setoran tambahan oleh Tuan Hendrikus. Nah, di soal sudah dinyatakan bahwa transaksi tidak mempengaruhi kepemilikan saham. Berarti setoran modal ini bukan berupa saham, bukan berupa ekuitas, tapi berupa utang. Ini yang pertama. Jadi ini seharusnya bukan tambahan modal disetor, karena jika ini tambahan modal, seharusnya mempengaruhi persentase kepemilikan. Lalu ada lagi nih, jurnal obligasi. Nah, di soal tadi juga dinyatakan bahwa obligasi yang nominal 10 miliar tadi ditujukan untuk di hold oleh perusahaan sampai jatuh temponya, jadi tidak untuk diperdagangkan, atau metodenya itu amortized cost gitu. Jadi diamortisasi sampai jatuh tempo, sampai habis. Lalu di sini juga belum dicatat bunga obligasinya. Nah, obligasi yang ini tadi belum dicatat oleh perusahaan pengakuan akhir tahun untuk bunganya. Maka kita buat jurnal koreksi. Oke, yang pertama yang tadi yang penyertaan modal sementara Tuan Hendrikus tadi oleh perusahaan dicatat sebagai tambahan modal disetor sebesar 50 miliar. Tetapi seharusnya menurut kami ini tuh merupakan utang jangka panjang karena wajib dikembalikan dalam 5 tahun ke depan. Berarti utang jangka panjang dan ada bunganya. Berarti jurnal koreksinya kita hapus tambahan modal disetor pada utang jangka panjang sebesar 50 miliar. Lalu beban penerbitan obligasi. Lalu kita ke obligasi. Nah, di sini yang dicatat ini menggunakan metode FVTPL, Fair Value Through Profit and Loss. Yaitu beban penerbitan obligasinya ini 9,9 ini dicatat perusahaan terpisah secara gross gitu. Nah, karena sesuai peruntukannya yaitu obligasinya dipegang perusahaan sampai jatuh tempo, seharusnya kita menggunakan amortized cost. Jadi obligasi dicatat menggunakan metode amortized cost net. Jadi beban penerbitannya langsung mengurangi obligasi. Jadi jurnal yang benar langsung net kas di bank pada obligasi 9,9 miliar. Jadi perlu jurnal koreksi penghapusan beban penerbitan obligasi pada beban penerbitan 100 juta. Dan yang terakhir ini pencatatan bunganya. Nah, jadi karena kita amortisasi ya, ini dibikin dulu, kita cari market rate-nya. Market rate-nya karena tidak diketahui di soal, pakai rumus Excel rate. Periodenya karena dibayarnya setiap Juni ya. Sorry. Ini obligasinya tadi itu 10 tahun, dibayarnya tahunan. Jadi periodenya 10, payment-nya ini bunganya kupon rate 12% dikali nominal 10 miliar. Present value-nya ini setelah dikurangi beban penerbitan jadi 9,9 miliar. Future value-nya pakai nilai nominal, dapat market rate 12,18%. Terus kita bikin tabel amortisasi. Nah, karena perusahaan belum mencatat beban bunga obligasi tahun 2021, maka perlu dicatat beban bunganya sebesar beban bunganya itu obligasi tambah utang bunga. Jadi obligasi ini itu amortisasi obligasi sebesar 3/12 karena ini dimulai bulan Oktober. Kita cek di bukti transaksi obligasi ini 1 Oktober 2021. Jadi Oktober sampai Desember ada 3 bulan dikali amortisasi ini
2021. Ini untuk saldo awal tahun 2022, berarti kita pakai yang ini. Utang bunganya, karena bunganya 1,2 miliar kali 3/12, jadinya 300 juta, sehingga beban bunganya sebesar ini. Jurnal koreksinya sama, karena sebelumnya belum dicatat. Baik, lanjut ke kertas kerja, akan dilanjutkan rekan saya, Fikri. Di kertas kerja, di mana yang pertama itu kita bisa lihat kalau dari awal tadi udah ada modal saham kita yang dicatat oleh klien senilai 100 miliar, itu tidak ada koreksi, jadi per auditnya juga 100 miliar. Selanjutnya untuk tambahan modal di setor, tadi kita ada mereklasifikasinya, yang sebelumnya kita catat sebagai ekuitas, maka kita reklasifikasi menjadi utang jangka panjang. Jadi yang sebelumnya dicatat di kredit, kita harus debitkan untuk mengenolkan saldo dari tambahan modal di setor. Sehingga untuk per audit 31 Desembernya itu senilai 0. Sehingga nilai bukunya itu per kliennya, menurut per klien itu 150 juta, sedangkan menurut per audit itu adalah 100 juta, 100 miliar. Nah, untuk catatan dari kelompok kami itu yang terkait tambahan modal store tadi, yaitu tambahan modal sementara oleh Tuan Hendrikus itu direklasifikasi yang sebelumnya tambahan modal menjadi utang jangka panjang. Terus untuk kesimpulannya, setelah dilakukan koreksi atas kesalahan tersebut, dapat dikatakan bahwa saldo modal sudah bebas dari kesalahan. Ini untuk kliennya PT Asuransi 3A dibuat oleh Kap Jauh. Nah, diperiksa oleh kelompok 5. Indeksnya M1. Terus skedulnya permodalan tanggalnya 20 Februari 2022 sampai dengan periode 31 Desember 2021. Nah, selanjutnya untuk kerja yang kedua yaitu mengenai obligasi. Obligasi awalnya diterbitkan itu 10 miliar. Nah, kita ada melakukan jurnal koreksi senilai 100 juta karena tadi obligasinya itu ditahan sampai periode berakhir. Jadi kita menguranginya 100 juta. Terus kita ada ngoreksi juga yaitu tentang beban bunga obligasi tadi senilai di jurnal koleksi senilai 1.412.373. Setelah itu kita lihat per auditnya itu dengan menambahkan dan mengurangkan sehingga didapat per auditnya itu 9.901 juta sekian. Selanjutnya ada utang bunga. Untuk utang bunganya itu ada penyesuaian terkait dengan utang bunga di obligasi yang tadi juga yang sesuai dengan bunga, yaitu senilai 300 juta. Hingga ditotalin jadi menurut per audit yaitu 2.800 juta. Selanjutnya itu utang jangka panjang yang sebelumnya merupakan tambahan modal di store yang kita reklas menjadi utang jangka panjang senilai 50 miliar. Jadi menurut per audit yaitu 50 miliar. Nah, terakhirnya nilai buku menurut per klien yaitu adalah 12.500.000 juta, sedangkan per audit menurut yaitu per auditnya yaitu 62.701 juta sekian. Nah, untuk catatan dari kelompok kami yaitu terdapat tambahan akun utang jangka panjang atas setoran modal sementara oleh Tuan Hendrikus yang sebelumnya direklas. Terus terdapat kesalahan pencatatan beban penerbitan obligasi yang seharusnya tidak perlu dicatat karena bukan FVTPL. Nah, selanjutnya terdapat pengakuan bunga terutang atas obligasi yang belum dicatat. Nah, kesimpulan dari kelompok kami yaitu setelah dilakukan koreksi atas kesalahan klien, dapat dikatakan bahwa saldo utang jangka panjang dan utang bunga sudah bebas dari kesalahan. Oke, selanjutnya untuk prosedur audit, di mana untuk salah satu yaitu prosedur auditnya itu memeriksa akta notaris mengenai hasil RUPSLB dan memeriksa pencatatan milik klien, di mana bukti auditnya itu dokumentasi dan asersinya itu occurrence di bagian transaksi dan klasifikasinya transaksi.
Nah, untuk tujuan auditnya itu transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi benar-benar sudah terjadi. Dan yang satu lagi itu transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi sudah diklasifikasi secara tepat. Nah, untuk prosedur audit yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan atas rekening koran escrow account milik klien. Untuk bukti auditnya itu dokumentasi. Untuk asersinya ada occurrence transaksi dan akurasi untuk transaksi juga. Di mana transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi benar-benar terjadi, dan transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi dinyatakan dalam jumlah yang sesuai. Nah, untuk prosedur audit yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan atas transaction confirmation report dan settlement report, di mana bukti auditnya itu dokumentasi, untuk asersinya itu cut off transaksi. Nah, untuk tujuan auditnya itu transaksi penerbitan obligasi telah dicatat pada tanggal yang tepat, tidak ada penundaan ataupun percepatan pencatatan. Nah, untuk yang kedua itu prosedur yang harus ditambahkan oleh auditor menurut kelompok kami yaitu ada dua. Yang pertama, melakukan perhitungan kembali atas beban bunga dan utang bunga, di mana bukti auditnya itu rekalkulasi, asersinya itu valuation and allocation saldo. Untuk tujuan auditnya itu nilai beban bunga dan utang bunga pada neraca telah dicatat dengan nilai yang tepat. Terus untuk prosedur audit yang selanjutnya itu melakukan penelusuran dari dokumen transaksi ke pencatatan klien, di mana bukti auditnya itu dokumentasi, untuk asersinya completeness saldo. Nah, untuk tujuan auditnya itu transaksi penyertaan modal dan penerbitan obligasi yang terjadi telah lengkap dicatat. Nah, sekian jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Sahada. Baik, sekian. Mungkin dari teman-teman lain ada perbedaan atau pertanyaan. Monggo teman-teman, jika ada yang mau dikomentari atau ada yang nggak sepakat dengan akun-akunnya. Ini tadi ada penyertaan modal sementara tadi ya, Mas Sada Aziz dan teman-teman tadi ya, dari Pak Pemegang Saham tadi ya, yang sebesar 50 miliar tadi itu yang akan dikembalikan dalam jangka waktu 5 tahun tadi masalah ya, gitu ya. Iya, betul, Pak. Ya, di sini diakui sebagai apa sih Mas, di jurnal yang menurut teman-teman sebagai utang jangka panjang ya, yang harusnya adalah dicatat sebagai kas dan kas pada utang jangka panjang, sehingga dikoreksi dengan mendebit tambahan modal store dan memberikan utang jangka panjang sebesar 50 miliar. Moga apakah ini semua disepakati? Ini hanya ada 3 jurnal koreksi, saya sepakat dengan 3 jurnal koreksi. Cuma sedikit ini yang kayaknya perlu kita obrolin terkait dengan yang jurnal pertama ini. Monggo yuk kita tunggu dari teman-teman komentarnya. Ayo silakan. Apakah semua sama? Kok saya yakin nggak semuanya akan sama tuh, ada beberapa teman-teman yang saya kira akan berbeda. Monggo teman-teman silakan. Kalau nggak ada saya akan coba tunjuk ya, minta pendapat dari apa namanya yang lain. Jam 12.02 di laptop saya mohon izin absen 12. Absen 12 siapa? Kresensi ya? Halo Kak Kresens. Ya Pak. Nah, sip. Untuk jurnal yang pertama yang dibuat oleh teman-teman kelompok 5 ini sepakat atau berbeda? Sepakat Pak, kelompok kami juga sama seperti ini. Sama, utang jangka panjang nyebutnya. Gimana Pak? Utang jangka panjang, akunnya. Bentar, Pak. Akun yang dipakai oleh klub grupnya. Oh iya Pak, utang jangka panjang lainnya.
pakai kata lainnya ya, tapi ya beda dong utang jangka panjang utang jangka lainnya. Pakai lainnya ya. Kenapa pakai lainnya? Bentar ya, Pak. Kami menggolongkan sebagai utang jangka panjang itu, Pak, karena jarang muncul, Pak, utang ini. Itu, Pak. Akun ini tuh jarang muncul, jadinya kami menggolongkan sebagai utang jangka panjang lainnya. Begitu. Ya, terima kasih Kak Kresens. Tadi pertimbangannya adalah kenapa memakai utang jangka panjang kata plus kata lain ya, karena tadi ini jarang muncul transaksi ini. Tadi gitu ya, untuk membedakan antara utang jangka panjang bisnis biasa dia dengan utang jangka panjang yang pinjaman ini, gitu ya, maksudnya ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada pendapat lain teman-teman yang pakai nama berbeda? Saya ingin tahu apa alasannya apa pakai itu gitu. Kalau ini tadi kenapa Mas Sada? Kenapa pakai utang jangka panjang? Karena kami nggak mikir sampai sejauh itu sih Pak, karena ini cuma utang jangka panjangnya 5 tahun, ya udah ditulis utang jangka panjang gitu Oke, saja. siap. Oke. Biasanya kan kalau utang jangka panjang kan pasti terkait dengan transaksi bisnis ya, bisnis biasa itu. Oke, sip. Terima kasih. Ada yang berbeda? Monggo teman-teman. Ini utang, betul jangka panjang, betul karena 5 tahun. Terus yang ketiga adalah ini nggak biasa terjadi sehingga tadi kasih kata lainnya di kelompoknya Kak Kresensia itu. Terus informasi berikutnya adalah ini yang memberikan pinjaman adalah pemegang saham Pak Hendrikus ya, pemegang saham, bukan rekan bisnis perusahaan. Ada yang punya nama berbeda teman-teman? Oke. Kalau malu ya kalau ditanya nggak bunyi, tapi kalau ditunjuk nama kali ya. Oke lah, saya selalu menggunakan patokan yang tidak biasa. 1207 Adven 7 adalah Mas Dio. Mas Dio, Iya Pak, apa Mas Dio? Di situ di Mas Dio apa jawabannya? dari kelompok saya juga sama kayak gini. Kan gini. Untuk jurnal yang dicatat itu juga juga sama dengan kelompoknya sisa ada kayak gini. Begitu juga. Utang jangka panjang.
Kalau di yang saya itu, iya Pak, benar Pak. Sama Pak, yang urutan jangka panjang Pak, klasifikasinya Pak. Nggak baik kata lainnya, Mas. Gimana Pak? Tidak baik kata lainnya. Kalau di kelompok saya pakai kata lainnya Pak. Oh iya, gimana? Pakai enggak nih sekarang? Ayo, yang jelas. Katanya sama dengan ini, kata lainnya. Pakai kata lainnya enggak? Jurnalnya apa? Jurnal seharusnya apa di kelompok Mas Dio? Ayo. Ini bukan salah benar, tenang aja. Enggak salah benar ini. Kalau salah nanti langsung lulus gitu. Enggak juga. Apa Mas? Kalau menurut saya sih yang itu Pak. Ini nggak usah mikir apa di situ jawabannya, udah itu baca aja, nggak pakai mikir dulu. yang urutannya nggak panjang lainnya. Oh, lainnya. Alasannya sama dengan tadi, kresensia tadi. Iya Pak, sama Pak. Oke deh, ya. Terima kasih ya. Kamu pakai mikir gitu. Kalau apa tidak jawabannya lama itu malah nanti kalau kamu ngelamar calon istrimu, terus mertua calon mertua nanya gitu, terus kenapa nilai anak jadi pulang sana, diusir nanti. Kamu nggak jelas, nggak yakin dengan anak saya. Ya, mohon izin nambah satu lagi ke teman-teman yang ini saya akan acak lagi. Nggak pakai jam sekarang, nggak pakai jam. Tidak pakai jam. Sekarang jam tanggal 11 ya, 11 Januari 2022. Angka 11, angka 1, angka 20, angka 22. Oke. Di 22 kurang 20, absen 2 sekarang. Absen 2 siapa? Saya Pak. Mas Andika, silakan Mas Andika. Terkait jurnalnya sama. Apa Mas? Sama dengan yang dijelaskan sama Kresensia tadi yang. Oh gitu, ya. Jangka panjangnya itu kelompok kami buat itu utang jangka panjang lainnya, Pak. Lainnya ya. Oke. Karena ini bukan dari transaksi rutin perusahaan juga, Pak. Yang biasa perusahaan lakukan gitu. Oke deh, kalau gitu karena transaksi rutin. Jadi ya sebentar. Ya, karena ini bukan transaksi yang lazim yang biasa itu. Baik. Tadi saya beritahukan satu informasi teman sekalian bahwa betul ini jangka panjang, betul ini tidak lazim, bukan ini transaksi jangka panjang bukan bisnis, jadi jarang-jarang ada gitu. Yang kedua, yang ketiga adalah kepada pemegang saham pinjamannya. Ada dampak nggak yang bisa ini bukan salah benar teman-teman ya. Kalau ini salah ini enggak, kita ngomong itu. Ini kan kebijakan pihak perusahaan nih, dia pakai akun apa itu kebijakan akuntansi dia nih, bisa kayak gitu. Bisa jadi pakai utang jangka panjang Pak, tapi nanti di CLK-nya disebut tuh dijelaskan misalnya gitu kan ya. Yang kedua, tambah kata lainnya gitu. Nanti di CLK pun dijelaskan ini utang jangka panjang pada siapa, dengan termnya seperti apa, kan nanti tetap harus dimunculkan kan ya di notes-nya ya, di catatan atas laporan keuangan. Ada nggak nama lain yang kira-kira bisa dimunculkan? Jam 12 tambah 13, 25. 25 siapa? 25. Silakan. Aduh.
Baik, Bedanya satu komentar itu Bu, ya. saya mungkin hampir mirip dengan punyanya Crescentia, Pak. Kalau di Nah, kelompok hampir berarti juga. beda dong. Hampir mirip berarti beda dong. Ya maksudnya mirip dengan Crescentia, Pak. Mirip kan nggak sama. Ya. Iya, silakan. Untuk utang jangka panjang lainnya, untuk utang jangka panjangnya kami memakai lainnya juga, Pak, dengan alasan karena transaksinya itu tidak berulang dan ya itu, Pak. Oh, sama dengan Crescentia dong, bukan mirip. Iya, Pak, sama. Sama. Mirip kan ada perbedaan entah di mananya. Baik, oke. Ada yang beda teman-teman? Nggak ada sama sekali? Ada nggak yang pakai utang pemegang saham akunnya? Ini kan kepada pemegang saham. Kalau oke, baik. Kalau teman-teman pakai kata utang jangka panjang lainnya gitu, nanti di notes-nya orang masih melihat ini siapa ya lainnya ini utang jangka panjang apa nih kok lainnya kan? Terkait apa? Gitu. Orang akan tetap tadi akan mencari apa namanya penjelasannya di CLK-nya di notes to the financial statement gitu. Oh, ternyata utang jangka panjang ini adalah utang kepada Bapak Hendrikus pemegang saham. Tapi kalau teman-teman langsung sebut sebagai utang pemegang saham gitu kepada pemegang saham, utang kepada pemegang saham, maka nanti orang langsung tahu, oh ini ada pinjaman dari perusahaan kepada pemegang sahamnya. Udah kebaca dari awal gitu. Jadi tanpa melihat notes-nya pun, tanpa melihat CLK-nya pun si pembaca laporan langsung tahu ada kewajiban perusahaan kepada pemegang saham. Kan gitu. Jadi penamaan akunnya kalau saya sih cenderung tadi ya, cenderung ke utang pada pemegang saham. Meskipun ini saya nggak mau nyalain juga, tapi lebih enak kalau pakai tambah kata lainnya ya Pak Kresen ya memang ya, karena ini bukan utang siapa yang biasa. Tadi Mas Sada juga menyampaikan, oh iya tadi itu nggak sampai sana tadi mikirnya. Oke, nanti apa namanya penyebutannya teman-teman ya boleh pakai kata lainnya. Atau kalau menurut saya lebih enak kalau pakai utang kepada pemegang saham. Biasa, oke, apa namanya penggunaan pemegang saham ini saya kira lebih dalam pengalaman saya sih lebih biasa itu yang muncul. Tapi kalau tadi pakai lainnya saya nggak mau nyalain juga, itu oke, itu bisa kok, itu bisa. Sip, yang lainnya jurnal lainnya sepakat semua kali ya, saya juga sepakat. Ada yang beda nggak yang lainnya? Saya sih sepakat. Di tempatnya Ajo sama zona lainnya. Kalau di kelompok saya semuanya sama, Pak. Oke, jangan bilang hampir ya kalau sama ya, nanti ngecok kata hampir. Di kakak Crescentia sama semua. Yang lainnya. Bentar Pak, cek dulu. Oh, dari tadi udah ngecek tuh. Iya Pak, udah. Sama ya? Iya. Oke, utang bunga, beban bunga, obligasi itu sama semua ya? Oke, Mas Dio? Nggak pengen, sama apa enggak? Nggak pengen, gitu, nggak pengen gitu. Sama, Pak. Saya satu kelompok sama Rup. Oh, ya tadi saya salah nanya, berarti dua orang tak tanya semua yang sama ini. Siap. Ya, makasih. Ya karena tadi nunjuknya ngajak atau jadi ada satu grup yang ditanya bersama, ditanyain lebih dari satu orang. Pak Silvi, kemana Pak Silvi? Silvi nggak pada saat tanya nih. Saya kelompoknya Andika tadi Pak, jadi sudah sama. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, untuk yang lain sepakat kita semua berarti ya untuk jurnal koreksi ini setuju kita bungkus. Cuma rekomendasi saya tadi untuk yang jurnal pertama pakai kata lainnya di utang jangka panjang atau tadi langsung pakai akun utang kepada pemegang saham, biar langsung menusuk langsung jelas kepada siapa utang itu tanpa mencari-cari informasi tambahan di CLK langsung ketahuan. Pembaca laporan langsung tahu. Oke, monggo jika masih ada yang mau didiskusi lagi, Mas Sada Aziz.
Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan dulu saja, Pak. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak. Terima kasih juga atas sarannya tadi. Jika ada kekurangan dan kelebihannya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stop. Waalaikumsalam. Siap, di stop share boleh, Mas. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, ini tadi presentasi yang luar biasa dari grup kelima. Kita berikan aplaus untuk mereka dulu. Reaction juga boleh, reactionnya. Oke, terima kasih Mas Sahda Aziz dan teman-teman dari grup kelima atas presentasinya. Semoga ada manfaat untuk kita ya, belajar tentang audit atas permodalan tadi. Teman-teman sekalian, tidak banyak yang perlu saya highlight sebenarnya karena semua sudah dinyatakan dengan baik oleh teman-teman yang ada tadi itu. Kita sama-sama bahwa permodalan ini transaksi tidak banyak, tidak sering gitu, karena relatif sedikit lah, tidak sering, tidak banyak gitu. Tapi setiap kali transaksi biasanya sangat material kan gitu ya. Kemudian karena sangat material itu, jika ada sesuatu yang salah, maka biasanya akan berdampak pada opini yang muncul karena tadi nilainya bisa material. Gitu. Kemudian tadi kita bicarakan bahwa pendanaannya, permodalan ini didapat dari utang, kata Mas Adas tadi, juga bisa dari tambahan modal dari pemegang saham. Berarti di sini kalau dengan bond atau dengan note payable, berarti ada perjanjian-perjanjian tertentu dong dengan pemegang bondnya atau note payable tadi itu. Ada hubungan hukum ya antara klien kita dengan tadi itu yang menyalahkan uangnya modal tadi itu. Jadi pastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait itu tersedia dengan baik, terpelihara dan tercatat dengan baik dan dipelihara dengan baik gitu. Dan jangan lupa begitu sudah muncul pencatatan, biasanya ada kewajiban berikutnya yaitu pembayaran bunga jika itu adalah bond atau notes payable itu jika saham berarti nanti akan ada dampak pada pembayaran dividen ya. Tadi bicara tentang ekuitas tadi juga akan ada bunga dan juga akan ada dividen yang terkait di situ, tergantung transaksi apa itu. Ya, yang lain sih kayaknya nggak ada yang perlu saya highlight tadi itu. Tadi saya di awal juga sudah sampaikan pas muncul diskusi tadi itu terkait dengan surat utang tadi berbentuk wesel ataupun obligasi tadi. Nilai kontrolnya tadi teman sudah sampaikan dan nilai kontrolnya harus diperhatikan direview auditor secara memadai apakah memang diterbitkan sesuai dengan proses yang proper misalnya itu nilai kontrol dari pihak perusahaannya, transaksi terkait pembayaran tadi yang bicara mengenai payah pokok, pembayaran bunga ya, beban bunga yang ada itu jika wesel dan obligasi ya itu ya harus bicara dengan baik. Ini kan teman-teman belajar mencatat menghitung berapa bunga berapa itu tadi dikoreksi juga ya kayak gitu. Jadi sampai ini salah saji gitu. Karena tadi jadi material jika ada salah di sini. Kewajibannya sudah beban bunga tadi ya beban bunga dan jika ada bayar pokok juga sudah tadi. Kemudian dicatat dengan baik, terus di-disclose juga dengan baik, dinyatakan ya di-disclose diungkapkan dengan cara yang memadai juga gitu. Apalagi ya itu sih. Apalagi pengendalian atas penerbitan surat utang tadi ya, pengendalian atas surat utang tadi pun disampaikan juga teman-teman di sini dan baik juga otorisasi, terus kontrol yang ketat gitu kan ya, otorisasi yang penerbitannya ada otorisasi, kontrol ketat pembayaran tadi pokok, kemudian dokumen tadi juga harus ada yang terjaga dan baik, teraplikasi dengan baik dokumentasinya gitu, plus tadi ada verifikasi pihak independen, baik itu internal kontrol perusahaan, internal auditor perusahaan ataupun dari pihak lain. Tadi juga sudah kita berikan ke sana juga tadi. Apalagi sih guys yang lain nggak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Sepertinya yang lain sudah cukup. Nah ini teman-teman sekalian, tadi sempat agak lupa sedikit. Utang pemegang saham ini tadi saya rekomendasikan memakai akun itu atau di utang jangka panjang lainnya. Jika teman-teman menggunakan pendapat dari
tadi Crescentia dan teman-teman yang lain tadi juga. Utang pemegang saham ini saya dalam pengalaman saya itu beberapa kali menemukan akun ini. Jadi ini lebih familiar, Mas Abdan tadi lebih familiar. Dalam beberapa kejadian utang pemegang saham ini ya biasanya terjadi karena pemegang saham nalangi biaya tertentu gitu kan ya, terus perusahaan belum mengganti sehingga langsung diakui sebagai utang kepada pemegang saham. Apapun itu, misalnya hal sederhana, hal sederhana misalnya ada pengusaha harus menjalankan perjalanan bisnis gitu ya atas nama perusahaan, kemudian perusahaan belum mengongkosi gitu misalnya. Nanti gampanglah diongkosi belakangan, dibebankan saja dicas saja nanti apa masuk ke rekening saya nanti. Semua diongkosi oleh pemegang saham dulu, dia berangkat ke perjalanan bisnis ke luar negeri kah atau kemana, supaya kartu kreditnya dia misalnya pribadi ya, terus nanti dicaskan ke perusahaan ini sekian kewajiban perjalanan saya habis sekian, nanti dicas ke perusahaan sehingga perusahaan sebelum mengakui itu baik dia ngaku sebagai utang pada pemegang saham. Atau ya apapun ya transaksi yang memang bisa dibebankan kepada akun utang pengusaha punya kewajiban apa yang belum diselesaikan, ya nanti di debit atau di kredit aja tuh utang pada pemegang sahamnya. Jadi ini dalam pengalaman saya cukup fleksibel waktu itu. Transaksi yang diongkosi itu oleh pemegang sahamnya, atau juga misalnya pemegang saham diongkosi oleh pihak perusahaan sehingga langsung di debit gitu kewajiban utangnya gitu, karena ini pemegang saham kita ongkosi melakukan apa, beli oleh-oleh diongkosi perusahaan, oke kita pengurang utang dong gitu, misalnya kayak gitu ya, bisa kayak gitu. Jadi ini dalam pengalaman saya lebih lebih sering saya temui untuk transaksi yang tadi terkait dengan pemegang saham. Nah tadi saya ke sana. Itu sih beberapa tambahan dari saya teman-teman sekalian. Monggo jika ada yang mau disampaikan dari teman-teman yang lain. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke deh. Ya, ini teman-teman sekalian terima kasih atas atensi dan antusiasme teman-teman semuanya. Kita sudah belajar mengenai siklus audit atau siklus permodalan. Tadi disampaikan oleh teman-teman dengan sangat baik sekali. Di presenter tadi itu sumbernya adalah notes payable dari pembiayaan tadi ya, notes payable atau bond, obligasi atau vessel, atau tadi perebutan saham. Baik, jadi kita akan ngejarnya itu ke notes payable-nya atau ke bond-nya tadi gitu yang disampaikan oleh presenter, atau kalau saham tadi terkait dengan ekuitas yang seharusnya sebenarnya pencatatannya. Jadi sudah oke semua pembahasannya. Terus tadi yang ketika bicara mengenai latihan studi kasus, oke banget bisa disampaikan dengan baik, dan jurnal koreksinya pun tadi bisa dijelaskan dengan baik juga. Sepakat semuanya satu kelas, saya pun sepakat. Hanya tadi sedikit saran di jurnal yang pertama terkait dengan nama akunnya. Tapi tadi saya memberikan catatan tadi ya, bahwa jika teman-teman menggunakan itu pun saya tidak berani menyalahkan sepanjang tadi nantinya jika itu muncul di laporan keuangan, notes-nya harus ada. Lebih pas memang kata lainnya tadi, kata lainnya atau tadi utama pemegang saham. Tapi notes-nya tetap harus ada dua-duanya ya, kepada itu siapa pemegang sahamnya, Pak Hendrikus kah atau Pak siapa. Nanti tetap di notes-nya harus dimunculkan semuanya sih. Ide itu. Jadi pembaca laporan keuangan menjadi paham ya, ternyata ini ada kewajiban pada Pak Hendrikus 50 miliar dikembalikan dalam waktu 5 tahun, bunga dibayarkan tiap tanggal berapa tadi 31 Juni ya Mas ada tadi ya, sebesar sekian persen. Jadi tahu lah cerita-cerita semacam itu, pembacanya menjadi dapat memahami dengan baik, dapat mengerti dengan baik. Oke, masih ada sisa waktu beberapa menit ke depan ini, cukup longgar. Kita bisa akhiri untuk teman-teman belajar mandiri, melanjutkan belajarnya secara mandiri, mengendapkan diskusi pada kesempatan kali ini, atau masih mau tatap muka lanjut, karena kewajiban tatap muka kita 100 menit saja nih. 100 menit sudah kita lewati. Sisanya bisa untuk belajar mandiri. Gimana Mbak Silvi? Wih, Mbak Silvi gelap, mati lampu. Mati listrik, Pak. Oh, jangan lama-lama kalau itu kuliahnya. Oh, ada mati lampu begini.
sisa tenaga. Oke lah. Kita tutup aja kalau gitu Mbak Silvi ya. Iya, boleh Pak. Oke, sip. Oke teman-teman, terima kasih kelompok 5 atas presentasinya. Ya, untuk kelompok berikutnya jangan nunggu ini ya untuk nyicil presentasinya ya. Presentasi udah langsung bisa dibuat dari sekarang sesuai RPS. Tinggal nanti soal latihannya saya uploadnya, saya berikannya nunggu dari Pak Dosko yang mengirim. Kalau Pak Dosko belum mengirim ya saya nggak bisa ngirim. Saya nggak bisa menugas sama teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya lagi grup 5 dan teman-teman semua yang lain. Saya kurang lebih mohon maaf atas saya ini masih sisa waktu untuk belajar mandiri ya atau mengendapkan. Sampai ketemu Selasa depan, Mbak Silvi berarti ya, tetap Selasa rencananya kan ya? Dalam kondisi yang lebih... Iya, Pak. Yes, oke, siap. Dalam kondisi yang lebih baik lagi, tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan teman sekalian. Dan selalu don't worry, be happy, biar kita nggak kena sakit. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman sekalian, sampai ketemu Selasa depan. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Saya izin and meeting for all. Hitungan 3, 2, 1.